Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini ingin membawakan materi tentang manajemen kualitas air ikan gurame. Saya sendiri adalah Jeprianto Abdurrahman dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi langsung saja untuk pendahuluan ataupun yang melatar belakangi kenapa saya mengambil ikan gurame, karena gurame adalah jenis ikan air tawar asli Indonesia yang sejak lama dipelihara dan dikonsumsi oleh masyarakat karena dagingnya enak dan bernilai ekonomis tinggi. Hambatan utama yang dihadapi mitra perikanan dalam budidaya ikan gurame ini sendiri adalah pengelolaan kualitas air yang masih belum benar, sehingga pembudidaya mengalami kerugian dan mengalami hasil ataupun menghasilkan hasil yang rendah dari tingkat optimalnya ataupun sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Untuk morfologi ikan gurame ini sendiri, morfologi ikan gurame itu ikan gurame berbentuk tubuh yang cukup panjang, tinggi dan datar ke samping. Panjang maksimalnya itu mencapai 65 cm dan berukuran mulut yang kecil, miring dan bisa diembos. Sirip perut adalah perangkat sentuh garis panjang dengan labirin yang bisa menghirup oksigen langsung dari udara. Gurame bereproduksi sepanjang tahun, tidak bergantung pada musim. Biasanya saat gurame berumur 2-3 tahun, kematangan seksual sudah bisa tercapai. Sehingga ikan gurame ini bisa dikatakan ikan yang sangat baik untuk dibudidayakan. Untuk kualitas air sendiri, kualitas air itu bisa ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pengujian khusus air. Tes yang dilakukan adalah tes kimia, pengujian fisik, biologis, ataupun penampilan, di mana hal ini adalah bau dan warna. Manajemen kualitas air sendiri adalah upaya untuk menjaga kualitas air untuk tetap pada alokasinya, sehingga air yang digunakan dalam media itu berjalan sesuai dengan peruntukannya ataupun sesuai dengan kebutuhan ikan ini sendiri. Untuk kualitas air ikan gurame, yang pertama itu adalah suhu, di mana suhu di kisaran 24 sampai 28 derajat Celcius, karena pada kisaran ini ikan gurame akan hidup dengan baik. Dan jika lebih dari kisaran ini, yang akan terjadi adalah ikan gurame itu sendiri mengalami proses metabolisme yang sangat tinggi, sehingga energi yang digunakan untuk beraktivitas itu banyak. Dan jika di bawah dari kisaran ini, ikan gurame sendiri akan mengalami gangguan dalam nafsu makan, di mana nafsu makan ikan akan berturun. Dan selanjutnya yaitu kedalaman. Kedalamannya itu adalah 70 sampai 100 cm. Ini merupakan tingkat kedalaman yang cukup dalam, karena kita ketahui sendiri ikan gurame merupakan ikan air tawar yang tidak biasa ataupun tidak biasa hidup di permukaan, sehingga kedalamannya dibikin sedemikian rupa. Untuk pH sendiri di antara kisaran 6,5 sampai 7,5, dan untuk oksigen terlarut, di mana kebutuhan oksigennya itu berkisar pada 5 ppm ataupun part per million. Kebutuhan ini dianggap memenuhi persyaratan hidup untuk kualitas air ikan gurame, karena jika oksigen terlarut lebih dari 5 ppm akan mempengaruhi pertumbuhan ikan gurame itu sendiri, karena terlalu ataupun kelebihan
dalam mengonsumsi oksigen, sehingga untuk hal tersebut bisa kita lakukan pengendalian dengan cara mengendalikan biomasa fitoplankton yang ada di kolam, sehingga proses fotosintesis yang ada tidak terlalu banyak dan oksigen terlarut ada dengan sesuai peruntukannya. Untuk penutup kualitas air untuk ikan gurame banyak macamnya, seperti halnya ikan yang lain, seperti suhu, kedalaman, derajat keasaman, dan oksigen terlarut yang perlu diperhatikan karena berefek langsung pada biota yang dipelihara. Jadi untuk kualitas air yang tadi saya sebutkan itu sangat perlu untuk diperhatikan ataupun dikelola, karena jika tidak sesuai dengan peruntukannya ataupun tidak sesuai dengan kebutuhannya itu, seperti yang saya jelaskan tadi, akan membuat biota yang kita pelihara itu terganggu untuk dalam hal pertumbuhannya. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.